direkod ya, jadinya kayak dia bisa dengar ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai saja. Jadi perubahan sosial, sebelum kita mulai bahas soalnya, adalah suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat. Apapun itu sebenarnya. Entah itu dari budaya, entah itu dari perilaku, entah itu dari struktur, antara itu dari apa itu namanya, mungkin pola masyarakatnya, bisa macam-macam. Tergantung dia itu nanti akan seperti apa, kayak gitu ya. Nah, makanya di sini akan dikatakan, di mana di sini yang dikatakan sebagai pergeseran atau perubahan struktur dan tatanan. Nah, di sini dikatakan ada di sini ada pergeseran, ya. Pergeseran ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ini disebut sebagai shifting. Jadi shifting kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau di sini kan pergeseran kan bahasa ininya ya, bahasa ilmunya ya. Jadi shifting itu adalah perubahan yang sifatnya itu dari sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru. Nah, itu kalau shifting. Jadi misalnya kalau tadinya dia itu mungkin menggunakan, misalnya kalau kita pakai motor misalnya, kita tadinya pakai Yamaha, tiba-tiba kita shifting jadi Honda misalnya, atau yang dari tadi Suzuki jadi Husqvarna misalnya, atau jadi KTM atau jadi BMW misalnya. Itu bisa seperti itu shifting. Nah, itu kan berarti yang berubah apanya? Motornya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengubah misalnya dengan motor yang sama, tapi dengan cara nyetir yang berbeda atau cara berkendara yang berbeda. Misalnya tadinya kita itu nyetir di atas 150, sekarang kita ya mungkin karena faktor keamanan kita di bawah 110 atau di bawah 90. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, itu sebenarnya juga shifting. Tapi shiftingnya dari mana? Perilaku. Yang tadinya mungkin apa namanya kita ngebut-ngebut, sekarang lebih pelan. Nah, itu kalau misalnya dikatakan shifting itu atau pergeseran. Nah, di sini apa yang berubah? Ya bisa tadi, bisa fisiknya, bisa juga non-fisiknya. Nah, tetapi kalau tadi kan yang sifatnya umum. Bagaimana kalau jadinya ini bergesernya ini dalam masyarakat? Nah, ini kita namakan apa? Ya udah, seperti apa yang kita bahas di bab satunya ini, yakni kita namakan sebagai perubahan sosial. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan misalnya, kalau integrasi ini apa? Integrasi ini kalau dari kata integrate ya, integrasi kalau dari kata integrate ini adalah bersatu atau persatuan. Jadi persatuan antar siapa? Persatuan antara masyarakat dengan bentuk yang berbeda atau dengan latar belakang berbeda. Jadi misalnya ada masyarakat yang istilahnya itu apa namanya, tadinya dia dari etnis apa, atau tadinya dari etnis yang berbeda, atau dari etnis yang bisa jadi beda pulau, atau etnis yang bisa jadi beda bahasa. Tetapi dalam satu wadah, atau dalam satu tempat, atau dalam satu negara, mereka itu bisa nyatu. Nah, inilah yang kita namakan sebagai integrasi. Kemarin barusan kita bahas ini di kelas 11 semester 2 bab terakhir. Itu adalah integrasi sosial. Nah, terus kalau misalnya ditanya lagi, kenapa bukan perubahan budaya? Kenapa mesti perubahan sosial? Nah, kita harus tahu dulu, kalau misalnya kita fokus di budaya, budaya ini apa dulu? Kita harus tahu dulu pengertiannya. Jadi kalau budaya itu adalah segala apapun yang dibikin manusia. Jadi yang dibikin sama manusia ini ya berarti bisa berupa karya, bisa berupa cipta, ataupun berupa rasa. Gitu loh. Nah, sekarang kalau kita bertanya, kalau setiap manusia bisa bikin sesuatu, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang motor tadi, atau helm, atau misalnya kalau kita suka mobil, atau apapun itu hasil budaya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang pemikiran, ideologi, itu budaya. Ataupun misalnya kita merasa sesuatu, atau kita merasa kayak ada sesuatu yang mungkin enak ataupun enggak bagi kita, itu budaya. Nah, kalau perbedaannya dengan sosial, budaya ini dia lebih individu, ya sebenarnya bukan lebih individu ya, lebih luas. Jadi bukan cuma yang sifatnya komunal atau yang sifatnya itu kemasyarakatan, tapi juga bisa sifatnya itu individual. Jadi budaya ini dia lebih luas dan itu adalah bagian dari kehidupan sosial kalau dalam sosiologi. Jadi sosiologi itu menganggap budaya adalah salah satu pembentuk masyarakat.
Nah, tapi budaya itu bisa sifatnya individual, makanya dia lebih luas. Makanya kalau misalnya kita ngomongin tentang perubahan kebudayaan, bisa, tetapi skopnya masih belum luas dibandingkan dengan perubahan sosial. Karena di sini dikatakan struktur dan tatanan, sementara budaya akan masuk di dalam struktur itu. Nah, sekarang kalau kita bertanya lagi, struktur itu apa? Ya kembali lagi kita harus ke materi kelas 11 lagi. Apa itu struktur sosial? Jadi struktur sosial ya adalah sebagian yang mengatur masyarakat atau sistem yang mengatur masyarakat. Makanya nanti kita kenal ada diferensiasi, ada stratifikasi. Ya, kenapa kok ada stratifikasi? Karena ada kelas sosial yang berbeda. Kenapa ada kelas sosial yang berbeda? Karena ada yang punya peran dan status tertentu. Kenapa peran dan statusnya berbeda? Ada nilai dan norma. Loh, kok ada nilai dan norma? Ya simpelnya memang manusia kan berinteraksi sosial. Nah, itu udah kembali lagi ke dasar. Makanya kalau kita mau tahu materi kelas 12 atau materi kelas 11, ya kita harus tahu dulu materi kelas 10. Dan mungkin materi kelas 10 akan terus ada sampai nanti kita mau bahas UTBK itu. Nah, itu situ ya. Nah, itu kalau perbedaannya antara struktur yang tadi ya. Nah, terus kemudian kenapa bukan diferensiasi? Nah, tadi diferensiasi itu bagian dari struktur sosial. Tapi bedanya kalau diferensiasi sosial ini, mungkin kalau kayak digeser ya. Diferensiasi sosial ini akan membagi masyarakat menjadi sesuatu yang sifatnya horizontal. Maksudnya horizontal apa? Kalau horizontal dia itu cenderung untuk kita bisa bedain, tapi kita tidak bisa bilang ini di atas kita atau di bawah kita. Misalnya kalau perbedaan tentang ras, kan ada Mongoloid, Kaukasoid, ada Negroid dan segala macamnya. Atau perbedaan etnis, ada etnis Jawa, ada etnis Sunda, ada Dayak dan segala macamnya. Kita bisa beda, lihat itu berbeda, tapi kita nggak akan bisa bilang di atas kita atau di bawah kita. Nah, itu kalau diferensiasi sosial. Beda misalnya kalau kita ngomongin tentang struktur sosial. Kalau struktur sosial, dia ini cenderung untuk membagi dari atas ke bawah. Ya misalnya ada pangkat tinggi, ada pangkat menengah, ada pangkat rendah, ada juga jabatan tinggi sampai jabatan yang di bawahnya. Nah, itu perbedaan antara struktur dengan stratifikasi dengan diferensiasi. Bedanya di situ aja. Sementara kalau peranan sosial apa atau peran? Peran ini lebih kepada apa yang harus dilakukan. Jadi lebih kepada apa yang menjadi kewajiban dari suatu individu atau suatu orang dalam masyarakat. Ya misalnya kalau dia itu tadinya seorang kalau misalnya dia seorang pedagang, ya perannya harus jadi pedagang karena diberikan status sebagai pedagang, gitu loh. Nah, ini makanya peran ini akan bersamaan atau berbarengan atau berpasangan dengan status. Kalau status itu adalah cap atau anggapan orang kepada suatu individu lainnya. Ya makanya kan status kan dulu kita kenal ada 3 ya. Ada yang namanya achieve atau yang diusahakan, ada yang namanya ascribe karena turunan, sama satu lagi adalah assign yang diberikan. Nah, tergantung apa yang status yang diberikan oleh masyarakat. Nah, nanti pasti akan menciptakan suatu peran. Jadi, apa yang harus dilakukan, kewajiban apa yang harus dilakukan oleh nih orang untuk bisa diterima dalam masyarakat. Nah, itu yang namanya peran. Nah, tadi status dan peran akan menciptakan struktur. Struktur ini nantinya akan menciptakan suatu tatanan sosial. Nah, tetapi tatanan sosial ini selalu tidak pernah dia itu stay atau tetap. Dia pasti akan berubah. Makanya kemarin kalau kita sedikit bahas, perubahan sosial itu kan bisa dari dalam, bisa dari luar. Nanti kita juga akan bahas itu kenapa kok bisa seperti itu. Gitu ya. Itu nomor 1 ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan atau ada yang masih yang kurang, silakan. Nah, ini masing-masing penjelasannya tadi sudah kayak dijelaskan. Ini nih, kalau kalian misalnya masih itu, ini yang kurang lebihnya gambarannya itu seperti apa sih? Jadi kalau integrasi seperti ini, kalau perubahan sosial ya seperti ini, diferensiasi sosial ya itu, sementara peran sosial ini kayak gini ya. Mungkin kalian bisa tanyakan kembali kalau misalnya masih ada yang belum jelas ya seperti itu. Oke, nomor 1 ini yang C ya jawabannya ya, perubahan sosial. Sekarang kita lanjut di nomor 2. Dari dulu bahkan mungkin dari zaman Candy masih belajar sosiologi ya di SMA sampai sekarang ketika Candy harus ngasih ini ke kalian, bahkan mungkin ke sebelum ini, karena Candy kan lumayan juga ya dah itu teman-teman yang lain. Paling males, paling nggak ini salah satu part yang paling nggak ngenakin
dari mata pelajaran sosiologi. Mungkin juga kayak sering ngomong juga ke kalian juga, atau mungkin ke teman-teman lain. Pasti ada ini nih, tokoh. Nah sekarang kalau misalnya kita ngomongin tentang tokoh, ya oke, kita mungkin kalau ditanyakan tokohnya siapa ya nggak, kita mungkin tahu gitu loh. Tapi yang sering resenya itu di soal adalah kita disuruh mencari pengertian berdasarkan tokoh. Walaupun dengan tema yang sama, tapi pengertiannya ini bisa beda-beda. Kenapa demikian? Ya karena tergantung dari dia hidup di mana, latar belakangnya bagaimana, keilmuannya bagaimana, sampai bangsa dan etnisnya bagaimana. Nah, misalnya kalau tadi kita bertanya, hidupnya di mana? Atau hidupnya kapan? Kalau misalnya kita ngomongin tentang tokoh, itu sangat tergantung dari misalnya si tadi, tempat sama waktu. Kalau orang yang hidup di tempat yang sama, tapi waktunya berbeda, itu pemikirannya bisa beda. Tergantung dari kondisi yang dihadapi dia di saat itu. Atau misalnya di waktu yang sama, tapi tempat yang berbeda, itu juga bisa beda. Bahkan kalau di tempat dan waktu yang sama pun, itu juga bisa beda, karena tergantung individunya. Nah bahkan apalagi kalau misalnya berasal dari bangsa yang berbeda. Nah, bangsa yang berbeda, itu etnisnya berbeda, budayanya berbeda. Makanya dia melihat suatu kegiatan sosial atau suatu permasalahan sosial, itu dia bisa memiliki mungkin kemana-mana gitu loh pemikirannya. Tergantung juga dia yang seperti apa. Nah, makanya di sini kita harus melihat pengertiannya dulu. Pengertiannya di sini dikatakan kalau dia mengarahnya itu adalah ini. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang pengertian, ini biasanya dia akan pakai kalimat yang lumayan panjang. Nah, kata kuncinya ini yang akan jadi penting. Jadi kita di sini akan dituntut untuk mencari kata kunci. Nah, kata kunci dari pengertian ini adalah yang ini nih. Nah, di sini dia. Jadi kata kuncinya banyak juga ya, satu kalimat juga bahkan di sini dikatakan. Jadi kemunculan, perkembangan, kemunduran dari peran sosial sampai lembaga sosial sampai struktur sosial. Nah, ini adalah pengertian menurut siapa di situ. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ini ada beberapa tokoh. Ada sih beberapa tokoh yang mungkin Candy nggak terlalu mendalam membaca karena untuk perubahan sosial sendiri tokoh yang mengulasnya itu ada 32 orang. Ya sementara di sini keluar 5 dan Candy nggak bahkan Candy Plus sendiri pun nggak terlalu paham 32 orang itu ngomong apa aja karena kurang lebih mereka ngomongin sesuatu yang sama gitu lah. Nah, kita misalnya awal dulu dari John Philip dan John Lewis Gillen. Nah, John Philip Gillen dan John Lewis Gillen, dia ini akan ngomong bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan dalam tatanan perilaku atau behavior atau sesuatu yang biasa dilakukan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang perilaku, kita akan melihat bahwa orang itu bertindak kayak gimana, berbicara kayak gimana, atau melakukan sesuatu seperti apa. Kalau misalnya hari ini berbeda dengan besoknya, nah itu berubah. Nah, menurut Gillen, ini sudah bisa dikatakan sebagai perubahan sosial. Gimana kalau perubahan sosial? Kalau bukan cuma satu orang doang yang melakukan, tapi sebagian besar masyarakat. Nah, itu dia kalau dia bilang perilakunya ini seandainya berubah, maka dia akan lebih ya bisa dikatakan sebagai suatu perubahan sosial. Itulah kalau misalnya kita ngomongin tentang menurut Gillen. Nah sekarang kita ngomongin menurut Kingsley Davis. Davis ini dia bilang bahwa perubahan sosial ini adalah berdasarkan perubahan dalam struktur gitu loh. Jadi kalau Davis ini bilang bahwa kalau misalnya tadi kan struktur itu ada dua ya, ada stratifikasi, ada diferensiasi. Kalau misalnya itu berubah, maka akan dikatakan sebagai suatu perubahan sosial. Contoh, misalnya ada pangkat tadi ya, pangkat atas, pangkat menengah, pangkat bawah. Tiba-tiba orang di pangkat menengah ini naik ke pangkat atas. Pangkat yang bawah naik ke pangkat menengah. Terus yang bawah diisi sama orang baru. Maka berubah nggak strukturnya? Berubah. Kalau berubah struktur, otomatis orangnya berubah nggak? Berubah. Budayanya berubah nggak? Berubah. Perilakunya berubah nggak? Berubah. Ya udah strukturnya berubah, terjadilah perubahan sosial. Gitu. Kalau kata si Kingsley Davis. Tapi Kingsley Davis ngomongnya, ini dia lebih mengarah kepada strukturnya. Jadi nggak ngomongin misalnya perilakunya itu. Yang penting strukturnya berubah aja. Jadi kalau misalnya strukturnya anggaplah yang tadinya itu 3 bagian, sekarang jadi 5 bagian. Nah berubah dalam strukturnya. Itu berubah nggak secara sosialnya? Berubah. Tapi Kingsley Davis nggak ngomong itu berubahnya caranya gimana, cuma dikatakan yaudah strukturnya berubah aja, gitu. Nah, tetapi kalau misalnya Hans Gert dan Wright Mills, dia ini bilang bahwa
Inilah yang dikatakan. Jadi perubahan sosial itu pokoknya ketika struktur tadi berubah, lembaganya berubah, atau misalnya tatanannya berubah, maka bisa dikatakan itu adalah suatu perubahan sosial. Kalau menurut mereka. Nah ini yang menjadi jawabannya. Gitu. Jadi memang lengkap banget. Dari mulai strukturnya iya, majunya iya, mundurnya iya, sampai semuanya itu dalam satu struktur sosial. Karena kan struktur sosial itu yang paling keras ya, bukan paling keras sih, paling kentara dalam suatu kehidupan masyarakat. Jadi kalau individu paling atasnya itu adalah struktur sosial, gitu ya. Nah, terus kemudian ada menurut William Cockburn. Kalau Cockburn ini beda lagi. Dia ini akan mengatakan bahwa perubahan sosial akan terjadi kalau budayanya berubah. Ya budaya tadi adalah bagian dari struktur, cuma budaya adalah apa? Segala karya, cipta, dan rasa manusia. Apapun yang dibikin manusia, itu namanya budaya. Kayak gitu ya. Nah sementara kalau Sheila Sumarjan beda lagi. Sheila Sumarjan akan ngomong, nah ini kan ini aja ada nationality-nya dia ada beda. Nah Sheila Sumarjan bilang bahwa yang akan berubah dalam suatu kehidupan masyarakat kalau lembaga sosialnya berubah. Jadi lembaga sosial ini akan terberubah kalau misalnya ada sesuatu yang tadi dari luar dari dalam. Nah, kalau lembaganya berubah, blar semua. Nah, sekarang kalau kita bertanya sedikit, kenapa kalau tadi misalnya si Ogben budaya, misalnya John Lewis Gillin bilangnya perilaku, kalau Kingsley Davis struktur. Kenapa kok Sales Martin satu-satunya yang lembaga? Lembaga itu karena kenapa? Karena kalau lembaga dia ini cenderung untuk memang kalau masyarakat kita atau masyarakat yang khususnya orang-orang Asia, dia itu cenderung sifatnya lebih komunal. Sifatnya itu lebih masyarakat. Jadi kalau dia itu akan berubah kalau ada pihak yang lebih tinggi yang berubah. Sementara kalau struktur ini dia cenderung untuk dia itu lebih umum. Maksudnya gini. Jadi kalau struktur sosial itu kan nggak harus dengan lembaga resmi. Dia nggak harus dengan lembaga yang sifatnya formal. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang banyak yang berubah, ya orang lain yang ikutan juga, meskipun itu nggak disuruh. Tapi kalau misalnya di kita itu akan berubah kalau seandainya ada lembaga resmi yang kayak nyontohin. Oh misalnya di sini harus seperti ini. Ya udah masyarakat yang ikut. Atau misalnya bupatinya seperti ini. Ya udah masyarakat yang ikut. Atau misalnya kepala desanya seperti ini. Ya udah masyarakat ikut juga. Makanya Charles Martin beranggapan bahwa lembaga lah yang akan menentukan masyarakat itu bisa berubah apa enggak. Kalau ininya berubah, ya udah masyarakat ikut berubah. Tapi tadi kalau menurut Cockburn, budaya berubah. Ya budaya ini kan nggak harus make lembaga resmi. Dia bisa sama orang-orang yang sifatnya banyak. Kalau orang sifatnya banyak, ya otomatis orang lain juga berubah seperti itu. Meskipun dalam kenyataannya, memang kalau di Indonesia khususnya zaman-zaman sekarang, itu dia lebih cenderung untuk semuanya itu ada. Jadi nggak cuma lembaga, meskipun lembaga tetap masih ada gitu loh. Gitu ya. Itu untuk nomor 2. Nah, ini memang salah satu cara yang efektif ya, atau cara yang tepat untuk istilahnya menentukan tokoh adalah cari kata kunci dari pengertiannya. Emang agak susah dan kita harus baca seperti ini. Dan kita nggak bisa kayak langsung di sini nggak susah. Karena ini kalau teori kan kalau A harus A, kalau B harus B gitu loh. Resepnya ya pasti sosiologi kayak gitu. Gitu ya. Nomor 2, ini yang C ya, C lagi. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, MacIver ini beda lagi. Sebenarnya ini tokoh juga nih MacIver ya. Kalau MacIver beda lagi, dia ngomong. MacIver dia bilang bahwa perubahan sosial akan terjadi kalau interaksinya berubah. Jadi maksudnya adalah di sini katakan adalah perubahan dalam hubungan sosial. Jadi hubungan sosial kan yang salah satu yang bagian kan ada interaksi sosial. Interaksi kan kita tahu ada dua ya. Ada yang namanya itu asosiatif dan satu lagi itu adalah disosiatif. Jadi kalau asosiatif itu yang sifatnya mendekatkan atau merekatkan, sementara kalau disosiatif itu sifatnya menjauhkan, kayak gitu ya. Nah, di sini dikatakan perubahan dalam hubungan sosial atau interaksi sosial. Nah, di sini dikatakan perubahan sosial ini apa yang terjadi di dalam maksudnya apa sih yang berubah? Gitu loh. Jadi di sini yang berubah adalah interaksinya. Nah, sementara perubahan sosial itu adalah perubahan dalam suatu masyarakat. Nah, berarti interaksi ini apanya dalam masyarakat? Apakah sebab, apakah aspek, apakah dampak, bentuk, atau dasar? Nah, di sini kita akan melihat di namanya aspek. Nah, sekarang kalau kita bertanya,
Aspek apaan sih? Aspek itu bahasa apa sih maksudnya? Mungkin kita pernah dengar kata aspek, tapi aspek itu seringkali kita dengar di berita-berita yang ngomongin tentang ekonomi atau politik. Nah, aspek ini kalau dalam bahasanya ini, kalau bahasa kita yang sederhana, ini adalah konten, isi. Bisa juga ini merupakan ini ya, apa bukan bentuk ya, lebih kepada apanya ya, lebih berupa bahasan gitu ya. Jadi apa yang kita teliti, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, itu namanya aspek. Misalnya aspek fisik, aspek non-fisik kalau di geografi, atau misalnya aspek sosial, atau aspek non-sosial, sama juga di geografi. Itu adalah kontennya, isinya, bahasanya, apa yang lebih kita bahas, apa yang lebih kita teliti, apa yang lebih kita dalemin gitu loh bahasanya. Itu adalah aspek. Nah, interaksi ini adalah salah satu konten atau isi atau bahasan atau aspek dalam apa yang kita namakan sebagai sosiologi. Kenapa? Karena interaksi ini kan kita tahu ya bahwa adalah bagian dari objek material. Objek material dari sosiologi. Nah, satu lagi ada yang namanya objek formal. Siapa objek formal dari sosiologi? Ya masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat sosiologi itu punya dua objek ya. Objek material dan satu lagi adalah objek formal. Materialnya itu adalah masyarakat, sementara interaksi adalah objek formalnya. Gitu ya. Jadi objek formal ini maksudnya adalah yang secara langsung dilihat dalam masyarakat itu apa? Ya ininya, interaksi sosialnya kayak gitu. Gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang apa yang berubah dalam perubahan sosial, ya ini aspeknya. Bukan sebabnya. Kalau sebab ini berarti kenapa kok dia berubah? Nah, kalau kenapa dia berubah ya tadi bisa eksternal, bisa internal. Kalau di eksternal contohnya masuknya budaya luar, peperangan, adanya bencana, kemudian adanya bukan ketidakpuasan. Kalau ketidakpuasan itu internal. Ketidakpuasan, konflik, terus kemudian penemuan baru itu internal. Kalau dampaknya, akibatnya apa? Akibatnya, misalnya tadi yang masyarakat yang tidak suka tidak suka online, sekarang jadi suka online, misalnya dalam belanja ya. Kalau belanja itu kita bahkan seringkali mungkin tiap hari akan dengar aja misalnya paket gitu ya, itu adalah dampaknya gitu loh. Kalau bentuknya itu lebih kepada ininya misalnya bentuknya dia dalam apa, misalnya dia bentuknya seperti berubah fisiknya atau berubah non fisiknya, itu namanya bentuk. Kalau dasar yang menjadikan hal apa yang membuat dia itu berubah. Kalau sebabnya kan dari luar, misalnya dari luar ada budaya. Nah, tiba-tiba masuk ke dalam masyarakat itu, misalnya mereka menerima budaya tersebut. Tapi tiba-tiba mereka merasa kayak, nggak perlulah kita ngikut budaya ini. Ya mereka nggak akan berubah. Tapi tiba-tiba, ini budaya ini bagus nih untuk kita adopsi. Nah, ini yang disebut dasar perubahan. Kemauan apa yang mendasari dia itu mau untuk berubah kayak gitu. Misalnya entah dia pengen modern, atau dia tidak puas dengan perasaan dengan keadaan saat ini, atau keinginan untuk sama majunya dengan yang lain, atau misalnya juga ada paksaan dari yang lain, bisa. Itu yang namanya dasar perubahan. Kayak gitu ya. Nomor 3, yang B, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, atau mungkin ada yang masih kurang jelas, atau bagaimana, silakan. Itu di nomor 3, yang aspek ya, atau konten, isi, atau bahasan yang kita bahas dalam sosiologi, kurang lebihnya, ada perubahan sosial. Situ ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke nomor 4. Nah, di sini dikatakan, perubahan sosial itu tadi perubahannya di mana? Nah, kita kalau penjelasannya agak panjang, cuma kita kembali saja ke bagian yang tadi. Menurut para tokoh, yang berubah dalam masalah sosial atau suatu kegiatan sosial atau suatu masyarakat sosial adalah semuanya di sini. Entah itu perilaku, entah itu struktur, budaya, ataupun di sini dikatakan di dalam struktur itu ada apa aja. Makanya, karena dia ini sifatnya sangat luas atau sifatnya ini benar-benar menghantam atau mengenai bagian yang paling luas dari masyarakat, maka di sini kita akan lihat mana yang akan kita bahas dalam perubahan sosial. Nah, misalnya kalau dikatakan keteraturan dan kontrol sosial. Kalau keteraturan dan kontrol sosial, ini bukan di struktur. Gitu. Karena kata kuncinya, perubahan sosial itu pasti di struktur. Nah, ini yang juga akan menjadi jawaban kita. Ini nih, struktur dan fungsi. Oke, kita bahas satu-satu tapi di masing-masing itunya.
keteraturan dan struktur. Keteraturan dan kontrol sosial atau kendali sosial. Hati-hati ya kalau ngomong yang ini ya. Nah, ini dia adalah fungsi dari nilai dan norma. Adanya sesuatu yang kita anggap baik. Jadi nilai itu adalah sesuatu yang kita anggap baik ataupun jelek. Tetapi perbedaannya adalah kalau nilai dia itu sifatnya itu abstrak, sifatnya itu tidak nyata. Jadi kita tidak bisa nentuin nilai itu bagaimana. Gitu loh. Misalnya begini, kita beranggapan bahwa mungkin kalau kita cara makan deh, atau kita apa yang dimakan. Kita mungkin menilai bahwa makan sesuatu yang pedas itu gak bagus. Atau kita merasa, kita makan yang manis itu bagus gitu loh. Nah, tetapi kan kita tidak tahu bagusnya itu bagaimana. Pedesnya itu makanan yang seperti apa. Manisnya itu makanan seperti apa. Itu nilai. Nah, baru ketika ada norma atau aturan, kita akan baru bisa melihatnya dengan jelas. Misalnya, makanan yang manisnya contohnya apa? Ya misalnya buah. Atau misalnya makanan-makanan seperti jus, minuman seperti jus. Atau misalnya seperti apalah segala macam. Pokoknya yang manis. Sementara kalau pedas ya contohnya ya seperti tahu lah makanan pedas seperti apa ya kan banyak ya gitu. Nah, ketika kita tidak mau memakan yang pedas atau kita lebih suka makan yang manis dan itu terlihat oleh masyarakat terlihat dari teman-teman kita misalnya, itu sudah terbentuk norma. Misalnya dan kita akan ngomong dengan jelas. Misalnya kalau dalam bahasa kita ya, gue nggak suka dendeng balado misalnya. Ya udah, itu berarti artinya apa? Itu adalah norma. Tapi kalau misalnya itu masih dipikirin, masih di dalam ini kita, belum diomongin ke orang-orang dan orang kita harus nebak maunya apa nggak maunya apa, ya itu masih berupa nilai, gitu loh. Atau misalnya dengan lebih jelas lagi, dilarang membawa hewan apa ya sekarang ganti konteks ya, dilarang membawa hewan peliharaan. Itu sudah norma. Nah nilainya apa? Nilainya adalah kalau di tempat tertentu, kalau bawa hewan peliharaan bikin kotor. Ya tapi kan kita nggak tahu cara untuk memanifestasikan atau cara membuat nyatanya bagaimana. Nah kita bikin untuk norma. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ini, keteraturan. Atau sering juga di dalam bahasa sosiologinya itu disebut sebagai namanya konformitas. Conformity kalau dalam bahasa Inggris. Jadi tulisannya kayak gini, konformitas. Ini adalah sesuatu yang dicari dari keteraturan sosial dan kontrol sosial yang didapat dari penerapan nilai dan norma. Ya mungkin kalau dulu kita tahu norma itu ada tingkatannya ya, ada usage, ada folkways, ada mores, ada custom gitu loh, sampai law, hukum, gitu ya. Nah terus kemudian situasi dan kondisi. Nah ya tadi ini yang konformitas tadi. Itu adalah bagian dari sebenarnya kalau di situasi dan kondisi sosial ini juga adalah salah satu tujuan dari pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah sesuatu yang dilakukan kalau ada sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang berlawanan dengan nilai dan norma. Gitu ya. Jadi perbedaannya di situ aja. Jadi bukan itu. Pola hubungan ya interaksi. Interaksi sosial ya itu paling dasar, paling basic. Bahkan ya kalau misalnya interaksi itu kan bisa sifatnya jelek, bisa sifatnya bagus, atau sifatnya menjauhkan, bisa sifatnya mendekatkan. Jadi bukan itu yang dicari. Sementara kalau persebaran penduduk dan masalah sosial, ya kalau misalnya persebaran penduduk itu bukan masalah sosiologi. Itu sudah masalah ahli demografi. Ahli demografi atau juga bisa ahli antropologi. Jadi ini mereka saling bekerja sama untuk mengetahui masalah manusianya dulu. Persebarannya penduduknya itu kenapa kok bisa terjadi? Misalnya kalau di Pulau Jawa, kenapa penduduknya padat banget? Sementara di Papua, Kalimantan, Sulawesi itu masih sangat jarang gitu loh. Bahkan sampai sekarang. Ya karena di sananya bisa jadi infrastrukturnya kurang. Atau di sana bisa jadi lapangan pekerjaannya nggak ada. Atau di sana bisa juga mungkin budayanya itu masih sangat berbeda sekali dibandingkan dengan apa yang ada di Jawa gitu loh. Jadi di Jawa itu udah nyaman banget hitungannya. Nah itu kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah persebaran penduduk dan masalah sosial itu bukan itu urusannya. Nah berarti di sini lebih kepada masalah struktur dan fungsi. Jadi berubah dalam perubahan sosial. Ini berubahnya di sini nih, gitu ya. Kalau kita bicara tentang perubahan sosial, oke? Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Kalau enggak kita lanjut dulu ke nomor 5 ya. Nah tadi ya, bagi yang baru bergabung juga mungkin setelah Candy menjelaskan tadi, ini soalnya ada 30 ya. Jadi soalnya 30 untuk satu bab.
Jadi seandainya ini tidak terselesaikan dalam waktu yang sudah kayak ditentukan, atau misalnya kita jam 12 itu baru berapa soal, nanti sisa dari soal yang tidak terbahas seperti yang kemarin ya, pas kita di sejarah, kita atau KND akan serahkan ini ke kalian untuk dikerjakan secara mandiri, nanti kayak dikasih di grup ya, kurang lebih seperti itu. Karena memang kurang lebih dari nomor 1 sampai 30 materinya kurang lebih sama. Ya sementara kalau untuk KND kasih sedikit clue aja, untuk perubahan sosial sendiri di UTBK itu soalnya kurang lebih antara 1 sampai 2 aja. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi kalau kita mempelajari di sini sekitaran 10 sampai 15 soal saja, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Yang penting masing-masing sub bagiannya itu bisa kita handle gitu loh, atau bisa kita cover gitu loh. Karena sub bagian dari perubahan sosial mungkin kemarin yang nggak tahu ya di sekolah kalian sudah lewat atau belum. Jadi kan masing-masing misalnya ada pengertian, terus kemudian ada teori, terus kemudian ada misalnya bentuknya apa, kemudian faktor yang mendorong ataupun menghambat, sama satu lagi itu adalah faktor internal eksternal, sama satu lagi sedikit proses kenapa perubahan sosial itu bisa terjadi. Selama 5 subbagian itu bisa kita handle, walaupun mungkin di masing-masing subbagian itu cuma ada 2 atau 3 soal, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Tapi mungkin kita coba semampunya aja ya, misalnya seperti itu. Oke, nomor 4 tadi yang D, sekarang nomor 5. Nah, perubahan sosial itu dasarnya adalah perubahan pada ini nih, nilai, perilaku, dan juga hubungan sosial. Nah, di sini dikatakan lingkup perubahan sosial ini sekarang masuknya di mana? Berubahnya itu di apanya? Apakah di unsur, pola, arti, sebab, atau tujuan? Ya tadi kita harus lihat dulu. Perubahannya ini pada nilai, perilaku, dan hubungan sosial. Nah, sementara kita tahu bahwa ini semua adalah sesuatu yang membentuk suatu struktur sosial. Struktur sosial, nah tadi dikatakan ada apa aja? Ya ada nilai, ada norma, ada juga misalnya sosialisasi. Kemudian ada apa lagi? Ada misalnya lembaga. Misalnya ada juga di sini bahasanya itu bukan pengendalian. Tadi apa sih Candy juga lupa. Peran. Bisa juga ada status. Ataupun mungkin yang paling dasar atau paling basicnya adalah interaksi. Nah, interaksi, nilai, sosialisasi, lembaga, peran, dan status. Ini apa? Ini bagian apa? Gitu loh. Ini apa sih sehingga bisa terbentuk suatu namanya struktur sosial? Ini semua, ini kita namakan sebagai unsur, elemen, atau sesuatu yang membentuk suatu struktur sosial. Nah, makanya di sini kita akan bahasnya, oh ternyata perubahan sosial kalau misalnya berdasarkan deskripsi ini berdasarkan tentang unsurnya. Kenapa bukan pola? Kalau pola itu ya nanti dia akan misalnya ini seperti ini, ke arah ke sini, itu teratur, itu namanya pola. Kalau arti ini lebih kepada penjelasannya aja. Kalau misalnya sebab, ya apa yang menyebabkan itu berubah? Kenapa kok suatu masyarakat berubah? Ya tadi bisa dari luar, peperangan, bisa dari dalam, atau keinginan untuk maju, bisa. Kalau tujuan, apa yang diharapkan dari perubahan tersebut? Perubahan tersebut misalnya, ya tadi, biar masyarakat lebih better untuk menghadapi masa depan. Biar masyarakat itu bisa survive. Biar masyarakat itu bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Itu tujuan. Nah, inilah yang kita ngomongin tentang apa perubahan sosial. Yang berubah itu adalah unsur-unsurnya. Bisa satu, bisa lebih dari satu, atau semuanya yang berubah. Itu adalah perubahan sosial. Tadi ya, seperti yang kita bahas di awal-awal. Nomor 5, ini adalah yang A. Ya, jawabannya seperti itu. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan atau yang ada dijelaskan, kita lanjut ke nomor 6. Nah, di sini dikatakan. Oke. Kalau sudah dibahas setelah tadi kita bahas teori, kadang-kadang sosiologi sendiri pun juga ada soal yang merujuk atau menunjukkan ke arah soal aplikasi. Jadi soal aplikasi ini kadang-kadang dia akan menggunakan kata kunci tertentu dan juga menggunakan konteks tertentu. Kata kuncinya mungkin ya misalnya dengan kata apa. Nah, tapi konteksnya inilah, konteks ini bisa macam-macam. Bisa sosial, bisa budaya, bisa ekonomi. Apapun yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, sekarang kalau kita ngomongin di sini dikatakan, perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi itu menyebabkan atau namanya perubahan pola pikir dalam perilaku masyarakat di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini,
Kalau misalnya dia ngomongin tentang ekonomi dan kesejahteraan, berarti kita jangan cari sesuatu yang di luar itu. Jadi misalnya kalau kita ditanyai ekonomi kesejahteraan, jangan kita cari dalam bidang politik. Jangan kita cari di bidang pendidikan. Itu nanti beda. Meskipun bisa jadi itu kadang-kadang suka irisan. Contoh misalnya kalau misalnya pendidikan sama ekonomi. Pendidikan di masyarakat itu menjadi kurang sehingga banyak dari mereka yang bekerja sebagai buruh tani misalnya. Nah sekarang yang menjadi masalah utamanya apa? Pendidikan atau ekonomi? Nah bekerja sebagai buruh tani itu yang kondisi zaman sekarang ya atau bagaimana? Karena latar belakang mereka sebagai lulusan sekolah dasar sehingga mereka menjadi buruh tani. Nah sekarang yang menjadi masalahnya profesinya apa pendidikannya? Ya profesinya. Bukan pendidikannya itu latar belakangnya. Gitu loh. Cari yang menjadi konteks utamanya, cari yang menjadi bahasan utamanya. Nah sekarang benar-benar sudah sangat jelas. Bahasan utamanya adalah ekonomi dan kesejahteraan. Hal ini berdampak, nah daya beli ini kan ekonomi. Gitu ya, ini benar-benar diperjelas lagi. Maka di sini di masyarakat terjadi apa? Oke, sekarang kita tidak terlalu dituntut untuk mengerti atau memahami apa bahasanya perubahan sosial itu. Kita tahu ada perubahan, tetapi yang sini yang akan lebih spesifik atau yang lebih khusus adalah dia menggunakan bidang ekonomi dan kesejahteraan. Berarti di sini kalian cari mana yang ngomongin tentang ekonomi. Misalnya, nah sekarang kita kunci dulu jawabannya di sini. Perubahan budaya secara total. Oke, budaya secara total ada hubungannya dengan ekonomi. Kalau misalnya dari tulisannya aja enggak. Nah sekarang kalau kita bertanya, kan bukannya tadi budaya segala apapun di manusia, seharusnya ekonomi juga masuk di budaya manusia dong. Oke. Cuma kalau misalnya kita ngomongin tentang budaya, enggak semuanya itu, atau bahkan itu terlalu luas malah. Bisa juga karya seni, bisa juga bahasa, bisa juga religi, bisa juga sistem kesenian. Nah itu budaya. Nah, itu makanya kalau misalnya kita ngomongin tentang budaya total, itu bukan cuma ekonomi, tapi semua yang ada di situnya. Peran dan status. Peran dan status berarti apa? Berarti berubah dalam struktur. Berubah juga dalam interaksi sosialnya. Ini dalam masalah sosial, bukan dalam masalah ekonomi. Atau misalnya budaya baru ya, budaya yang disukai masih remaja. Ya misalnya kita yang dulunya kita suka apa, sekarang suka apa. Ya, nggak nyangkup ekonominya. Ataupun pergeseran tata nilai masyarakat. Loh, tata nilai masyarakat itu luas banget loh. Nggak cuma dalam masalah ekonomi, tapi juga dengan masalah agama, masalah sosial, masalah apa, segala macam. Nah, makanya kalau misalnya kita ditanyakan seperti ini, kita lihat dulu konteksnya apa. Nah, itu yang paling nyambung dengan konteks itu, itulah yang kita jawab. Nah, karena di sini dalam bidang ekonomi kesejahteraan, maka di sini kita langsung aja, konsumsi. Nah, sekarang kalau kita bertanya, misalnya kalau dalam teknologi komunikasi informasi, apa yang dimaksud dengan peningkatan pola konsumsi? Nah, sekarang apa hubungan antara online ya, antara online sama konsumsi? Hubungannya adalah kalau misalnya kita itu tadinya offline, kita itu lebih bisa selektif. Kita itu lebih bisa mikir, ini mungkin perlu, ini enggak. Ini bisa bentar, ini harus sekarang. Kita bisa mikir itu. Karena apa? Effort kita menuju ke place-nya atau ke pasarnya itu lebih besar. Jadi kalau misalnya kita mau beli sesuatu, anggaplah rumah kita kan misalnya di daerah entah Bekasi Barat atau Sumber Harta atau Pondok Gede apa segala macam. Nah, kita mau ternyata belinya itu mesti ke BSD. Kan jauh. Jadinya kita mikir bahwa buset dah beli ini pakai bahasa kita ya. Buset dah kalau misalnya kita ke BSD, ribet juga. Bayar tolnya aja berapa, parkirnya berapa, belum beli barangnya, terus lama bolak-balik ke sananya, kan capek. Jadinya kita mikir untuk ya udahlah, kalau beli ke sini kalau saat-saat perlu aja. Tapi kalau online bagaimana? Kalau online ada fitur bebas ongkir. Misalnya juga adanya kemudahan. Misalnya kita tinggal lihat di HP kita aja. Lihat HP, ini ada barang ini diskon, ada yang promo, ada yang bebas ongkir, klik. Tiba-tiba pada sisa Shopee Pay kita atau GoPay kita atau itu kita ada OVO kita masih dapat, klik. Misalnya, pengen ini nih, klik lagi. Apalagi dengan tampilan online shop yang cukup menarik, even bagi KND sendiri gitu loh.
Nah, itu makanya online itu akan membuat peningkatan pola konsumsi seperti itu ya. Karena ini lebih mengarah kepada psikologi kita, lebih kepada bagusnya user interface atau apa tampilan yang ada di itunya kita atau kemudahan kita dalam berbelanja. Gitu aja ya. Itu untuk nomor 6. Situ ya. Nomor 6 yang A. Nah, sekarang di sini nih ya. Nomor 7 dan nomor 8 ini adalah faktor pendorong yang berasal dari dua sebenarnya. Jadi kita bahas dulu untuk faktor yang mendorong itu akan ada dua. Ada yang dari internal, sama satu lagi adalah yang dari eksternal. Gitu. Nah, kalau internal ini dia akan berupa apa ya? Tadi kayak ini sudah sedikit sebutkan, bisa karena ada konflik, bisa karena adanya rasa tidak puas, bisa karena adanya penemuan baru, bisa juga adanya revolusi. Gitu. Walaupun konflik kadang-kadang juga dimasukin revolusi itu masuk juga. Itu adalah bagian yang berasal dari dalam masyarakat. Nah, terus kemudian kalau eksternal apa? Kalau eksternal contohnya perang, bisa juga kayak bencana, ataupun misalnya ada teknologi yang berasal dari luar. Nah, teknologi atau itu dari luar itu sering kali juga masuknya budaya yang berasal dari luar, gitu loh. Nah, itu adalah faktor pendorong yang berasal dari internal ataupun dari eksternal. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang kita di sini ditanya, mana yang berasal dari dalam? Nah, dari dalam berarti masuknya di mana nih? Kalau dari dalam ini akan masuknya ke internal. Ya, so, yang mana di sini? Kalau penjajahan, ini dari luar, karena bangsa lain. Kalau perubahan lingkungan alam, ya dari luar. Bencana, itu salah satunya adalah bagian dari perubahan lingkungan alam. Adanya konflik, nah ini ya, nih, ya jadi pas ya. Jadi adanya konflik yang terjadi di dalam masyarakat, dalam ya. Tapi kalau misalnya kita bertanya, kan bukannya seringkali konflik juga bisa terjadi sama masyarakat luar. Nah, ini masuknya sudah ke sini nih, bukan yang di sini. Kalau konfliknya masih internal, kalau konfliknya masih masyarakat luar itu nggak tahu, atau setidaknya itu cuma tahu tapi nggak mau turut campur, itu masih konflik internal. Tapi kalau misalnya ada masuknya budaya luar, masuknya intervensi pemerintah, nah itu masuknya itu di sini, gitu ya. Nah ini juga pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Nah masyarakat lain udah beda. Jadi bukan seperti itu. Adanya peperangan. Nah ini ya masih masuk di situ. Jadi kalau nomor 7 ini untuk internal ada konflik, rasa tidak puas, penemuan dan juga adanya revolusi dari dalam masyarakat ya, bukan dari luar masyarakat. Seperti itu ya. Nah, nomor 8 ini kurang lebih pertanyaannya sama, tapi yang di sini ditanyakan mana yang dari luar. Ingat, dari luar apa tadi? Perang, bencana, teknologi sama budaya dari luar. Kita lihat di sini. Nah, udah langsung ketahuan pengaruh budaya dari masyarakat lain. Kayak gitu aja. Jadi di sini kita tahu bahwa ternyata selama itu tidak ada pengaruh dari masyarakat lain, selama tidak ada pengaruh dari sesuatu yang di luar kendali masyarakat tersebut, itu pasti dari internal. Tapi kalau misalnya ada yang dari masyarakat lain, ada yang sifatnya itu dia apa bahasanya, dia di luar kendali atau di luar kuasa masyarakat tersebut, maka itu adalah pengaruh yang berasal dari luar. Nah ini konflik, penemuan baru. Nah itu atau mungkin di sini yang juga tadi Candy belum sebut, jumlah penduduk berubah. Jadi misalnya naik atau turunnya jumlah penduduk itu juga sangat berpengaruh. Kurangnya seperti itu ya. Oke, nomor 8 itu sama 7, tadi 7C dan 8A. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Sebentar sambil kayak numpang minum dulu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, lanjut dulu ya ke nomor 9. Nah, di sini nih. Ada masyarakat itu tinggal di daerah terpencil. Nah, cuma di sini dikatakan pemerintah ini bikin jalan raya sehingga mereka tidak terisolasi lagi. Makanya mereka akhirnya lama-lama karena tidak terisolir atau mereka sudah mendapatkan akses keluar, maka mereka berdampak pada kemajuan desa. Nah, sekarang ditanyakan, apa faktor pendorong perubahan sosial yang ada di situ? Nah, saya ingin katakan, faktor pendorongnya apa? Apa yang benar-benar secara real atau secara spesifik atau secara partikular ini yang menyebabkan dia itu berubah? Apa yang ada di sini? Misalnya dikatakan, sistem pendidikan formal, nggak dijelasin.
Jadi kalau sistem pendidikan formal, ini maksudnya apa? Jadi contoh masuknya misalnya sekolah, atau misal juga adalah universitas. Tapi di sini nggak dikatakan sekolahnya mana, universitasnya mana, nggak ada, gitu loh. Berarti bukan di sini. Ataupun di sini perubahan alam akibat ulah manusia. Ya contohnya misalnya apa? Misalnya kebakaran, atau misalnya bukan gempa bumi ya. Kalau gempa bumi dia nggak ada itu manusia. Banjir, atau misalnya tanah longsor yang mungkin disebabkan karena penanaman oleh manusia. Bukan seperti itu. Dia sih nggak dijelasin. Jadi kayak bahkan kalau misalnya pun dibilang bukannya pemerintah bikin jalan bisa jadi menciptakan kerusakan lingkungan nggak? Loh itu kalau misalnya ditulis semacam itu ya bisa aja, tapi di sini nggak ditulis gitu loh. Jangan ada-ngadain sesuatu yang nggak ada gitu loh. Kecuali kalau memang ditanyakan karena pemerintah bikin jalannya sembarangan, makanya dia jalan jadi apa lingkungan jadi rusak. Nah itu bisa. Tapi kalau di sini dikatakan membangun jalan raya tapi nggak dijelasin. Ya istilahnya kalau kita mau bikin seperti itu harus ada dulu tulisannya. Jangan kita mikir kemana-mana gitu loh. Nah itu yang kedua. Nah ini yang menjadi contohnya apa namanya jadi jawabannya. Kontak dengan masyarakat lain. Kenapa demikian? Nah, sekarang kalau di sini mungkin kita bertanya, Kak, kan di sini kan nggak ada kontak, Kak. Kontaknya di mana? Gitu loh. Kan di sini dikatakan bikin jalan. Nah sekarang gini aja, bikin jalan, oke. Di sini ada kontaknya nggak? Ini loh, pemerintah. Pemerintah itu masyarakat luar atau masyarakat dalamnya? Ya luar. Meskipun mungkin masih dalam satu negara. Ini ada kontak nggak? Ada. Nah, terus kemudian tadinya di sini dikatakan akses jalan raya daerah mereka berdampak pada kemajuan desa. Artinya akses itu apa? Bisa menghubungkan antara mereka dengan masyarakat di luarnya. Otomatis kalau ada masyarakat di luarnya masuk, masyarakat dianya juga keluar, ada interaksi nggak? Ada interaksi. Seperti kalau di interaksi desa kota, adanya faktor pendorong, ada juga faktor penarik. Jadi seperti itu. Apa namanya menciptakan suatu namanya itu interaksi antara dua wilayah. Ya mungkin kalau sebenarnya kalau kita mau ngitung ya silakan, mau kayak teori gravitasi ya silakan. Ya cuma kalau misalnya kita mau ngelihat secara umumnya aja, akses itu dibikin pemerintah. Pemerintah aja itu dari luar, bukan dari dalam mereka sendiri. Jadi nggak ada omongan karena inisiatif masyarakat, mereka membuat jalan dari sini ke situ. Ya nanti ujungnya sama aja, ada akses. Tapi di sini dikatakan pemerintah loh. Pemerintah itu apakah mereka? Enggak. Jadi dari luar di sini. Inilah yang dimaksud dengan kontak dengan masyarakat lain. Baik yang tadinya secara langsung dengan pemerintahnya ini, ataupun secara setelahnya setelah jalan itu selesai. Jadi ketika jalan selesai, muncul orang. Orangnya juga keluar, terjadilah interaksi antara mereka. Ya udah, selesai. Gitu ya. Atau di sini dikatakan penemuan teknologi baru di masyarakat, nggak disebut. Ya penemuan teknologi baru itu misalnya seperti penemuan apa ya? Ya mungkin kalau di kita mungkin jarang ya, tapi kalau di luar negeri kan misalnya penemuan HP, penemuan laptop, penemuan apa ya itu sebenarnya adalah penemuan baru situ dan itu akan disebarkan kepada masyarakat yang lainnya. Ataupun rasa tidak puas sebagian besar masyarakat. Di sini nggak dijelasin tidak puasnya masyarakat itu bagaimana. Nah, kecuali kalau tadi misalnya karena kesel karena itunya kurang maka mereka bikin jalan. Ya udah itu akhirnya membuat mereka itu bisa menikmati kontak dengan yang lain. Gitu loh. Itu nanti kayaknya harus kalian perhatikan kata kuncinya dan juga kalian harus masuk ke konteks yang benar-benar. Jadi nggak bisa kayak meluas kemana-mana, susah ntar. Gitu ya. Nah itu untuk nomor 9. Yang C ya. Nah, oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak kita lanjut dulu ke nomor 10. Sini. Oke, di sini dikatakan KB atau keluarga berencana, ya jadi mungkin kita sedikit bicara sejarah aja ya. Keluarga berencana atau KB ini adalah program yang dicanangkan atau dijalankan oleh pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1970-an. Ya mulainya sebenarnya 70-an. Jadi Presiden Soeharto saat itu kenapa menjalankan program KB ini karena waktu itu pertumbuhan penduduk Indonesia itu sampai 4-5% dari jumlah penduduk saat itu. Jadi pada 70-an itu penduduk Indonesia itu sekitaran 100 berapa juta lah. Nah, berarti kalau 5%-nya ya berarti sekitaran 20-30 juta per tahun. Nah, untuk mencegah itu terlalu banyaknya atau overcrowded, maka pemerintah Presiden Soeharto menjalankan program KB dengan salah satu yang ada dua cara. Yang pertama itu adalah pembatasan kelahiran. Jadi pembatasan kelahiran itu dia hanya maksimal 2 orang. Sementara kalau yang satu lagi adalah melakukan usaha yaitu apa namanya itu ya kalau di hewan peliharaan itu steril.
Jadi ya kita melakukan program apa itu namanya yang kalau di laki-laki itu vaksektomi, kalau di perempuan itu tubektomi namanya. Jadi dihalangi jalur reproduksinya seperti itu. Nah, di sini dikatakan ini sudah lama memang dari tadi ya kalau yang dibilang 70-an diarahkan secara apa namanya terus-menerus dan itu memang sudah ada lembaganya bahkan BKKBN atau Badan Keluarga Berencana Nasional ya setelah gitu. Jadi kalau ada lembaganya itu namanya BKKBN. Nah, di sini dikatakan makanya masyarakat yang saat ini bahkan mungkin kalau zaman-zaman keluarga kita sekarang atau generasinya KND ini punya anak paling maksimal tuh 3. Jarang gitu ada yang 6, 7, 8 gitu. Paling maksimal tuh ya antara 2 atau 3. Kalau 3 itu bahkan dikatakan banyak sekali gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bertanya, apa sih yang menyebabkan perubahan sosial di situ? Kenapa kok istilahnya bisa terbentuk adanya yang tadinya masyarakat yang membentuknya itu 7, 8, 9, itu berubah menjadi 2 aja. Nah, ini kita lihat. Misalnya, ideologi mempengaruhi cara pandang. Ideologi itu apa? Ideologi ini lebih kepada pemikiran. Misalnya ideologi ada apa? Liberalis, kapitalis, ada sosialis, komunis, anislamisme, ada juga apalah, pokoknya ideologi itu banyak sekali sebenarnya. Tapi di sini masyarakat kita punya ideologi yang berbeda enggak? Enggak. Ideologinya sama aja gitu loh dengan yang ada di pemerintahan kita ya mungkin sebagian besar ya walaupun ada beberapa yang menggunakan ideologi yang berbeda tapi rata-rata mereka sama gitu loh jadi bukan ideologi yang menyebabkan itu atau misalnya kepemimpinan yang karismatik pada masa Presiden Soeharto jadi kepemimpinan yang istilahnya itu ya apa ya bahasanya ya yang bisa mempengaruhi masyarakat biar dia itu bisa mengikut programnya dia. Jadi dengan pesonanya dia, dengan harismanya dia, dengan apa yang dia bisa lakukan, mereka itu akhirnya masyarakat ikut ah. Sama seperti kalau zaman kerajaan Islam yang rajanya tiba-tiba yang Islam dulu, baru masyarakatnya ikutin. Nah seperti itu. Tapi nggak seperti itu kalau di zaman sekarang. Kalau zaman dulu masih bisa, karena kalau zaman dulu tuh manutnya itu manut banget. Tapi kalau zaman sekarang tuh udah nggak bisa. Jadi karena masyarakat tuh lebih free, lebih liberal dan lebih apa ya bahasanya ya, mereka pemerintah itu hanya sebagai kayak semacam yang mengatur, tapi bukan sesuatu yang maksa banget kecuali kalau memang ada pelanggaran. Nah, jadi nggak seperti itu. Nah, jawabannya di sini lebih mengarah kepada yang ini nih kesadaran. Nah, kenapa kok ada kesadaran di sini? Kok di sini nggak dijelasin sebenarnya? Jadi di sini dikatakan intensif dan terarah. Kalau intensif, jadi benar-benar di kayak kalau zaman sekarang iklan tentang atau iklan masyarakat tentang ya dengan apa yang terjadi sekarang ini benar-benar tiap hari kan, bukan cuma tiap hari, tiap menit pun ada gitu loh. Jadi apa dampaknya bagi masyarakat? Jadi masyarakat akan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang penting banget gitu loh. Gak peduli masyarakatnya itu mungkin dampak apa enggak. Ya sama seperti yang KB ini. Dia kalau zaman dulu, even untuk ukuran zaman dulu ya, itu dari radio, dari TV, atau mungkin langsung ke rumah-rumah, adanya posyandu, adanya puskesmas, itu selalu dibilangin, ini gini, terus panjang hari, sampai bertahun-tahun. Jadi KB itu dari tahun 70-an, even sampai sekarang tuh masih dijalanin loh. Ya karena apa? Ya karena tujuannya untuk mengurangi pertumbuhan penduduk dari yang tahun 75%. Nah sekarang berdasarkan sensus 2020 itu 2,1%. Bayangkan 2,9%-nya hilang tak kemana. Ya karena program KB ini, gitu loh. Nah itu ya maksudnya. Jadi masyarakat tuh karena diintensifkan terus menerus, jadi mereka ini program harus kita jalanin. Kalau enggak, ya sebenarnya kalau di KB ini bahkan ya ini mungkin kalau pemikiran pribadi kayak ini, program KB ini dia ini jauh lebih free, jauh lebih ya silahkan aja mau ikut atau enggak ya silahkan dibandingkan dengan yang sekarang ini vaksin. Kalau vaksin kan bener-bener kayak apa ya, bener-bener kayak dah bahkan wajibnya itu kalau kita nggak ikut ya lu akan susah bahasanya. Nah tapi kalau di sini ya kalau susah ya silahkan tanggung sendiri tapi ya kami tidak akan kami kalau misalnya pun kalau bapak kesusahan ya kami akan bantu gitu loh. Tapi kalau di sini enggak. Kalau sekarang ya ini mungkin pemikiran pribadi kayak dia aja, bukan pemikiran semua yang ada di sini ini lebih ke pribadi aja gitu. Nah, misalnya struktur masyarakat terbuka. Kalau masyarakat Indonesia itu dia cenderung tertutup. Jadi nggak tertutup amat sih, tapi cenderung kalau kebanyakan itu tradisional. Jadi kalau misalnya mau naik ataupun turun status ataupun pindah ke kiri kanan itu agak susah. Kecuali kalau di masyarakat yang sudah mengarah ke perkotaan.
kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya tradisi dalam masyarakat, apakah ini akan berpengaruh KB? Sebenarnya enggak. Bahkan kalau zaman dulu masyarakat itu lebih cenderung untuk banyak anak banyak rezeki. Cuma gara-gara ya tadi diarahin ini aja, makanya mereka berubah gitu. Nah, itu ya untuk jawaban di nomor 10 seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini nomor 10 ya. Oh, ini kita udah hampir 1 jam aja, padahal ini masih nomor 10, nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan seitunya kita ya. Oke, kita lanjut saja ke nomor 11. Di sini katakan masih faktor eksternal ya, faktor dari luar yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kita ingat ya, kalau faktor eksternal, tadi kayak kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah sesuatu yang dari luar masyarakat ataupun sesuatu yang di luar kendali atau sesuatu yang tidak bisa dihandle sama masyarakat itu. Emang kita bisa ngomongin tentang alam kan susah. Kan kita ngomongin bahasanya itu mengendalikan tentang sungai kita bisa ituin dengan sangat sangat full, ya kan nggak bisa juga. Kecuali kalau kita punya alat untuk itu. Nah, cuma kalau misalnya kita ngomongin cuma kalau misalnya kita ngomongin tentang di luar kendali, alam itu akan sangat sulit kita kendalikan. Nah, itu adalah perubahan yang faktornya itu berasal dari luar, seperti itu ya. Oke, berarti di sini di mana yang akan masuk ke dari luar. Nah, ini yang nomor 1 ya. Karena kenapa? Karena banjir lumpur. Kita bisa mengendalikan alam nggak? Ya nggak bisa. Gitu. Ataupun masuknya pengaruh budaya lain. Nah fix ya. Ini adalah nomor 1 dan 2. Sementara nomor 3 dan 4 ini masih dari dalam. Kenapa? Karena kalau di sini organisasi massa itu dari dalam masyarakatnya. Jadi tidak ada kayak misalnya pengaruh dari luar apa di sini, maksudnya di sininya. Tapi kalau misalnya kalau dalam kenyataannya ya banyak yang berasal dari luar, gitu aja. Kalau nomor 4 juga sama. Tapi kalau misalnya untuk kepala daerah atau misalnya lebih bawah dari itu, misalnya pemilihan camat, pemilihan lurah, pemilihan bahkan kepala desa, bahkan kalau di sini pemilihan kepala ketua RT sekalipun, ya itu pasti dari dalam. Emang kita di RT kita pemilihan, emang masyarakat camatan lain aja belum tahu, atau masyarakat RT lain aja belum tahu. Itu seperti itu. Gitu ya. Itu untuk nomor 11. Gitu ya. Oke, nomor 12. Nah, di sini dikatakan 17 Agustus 45 ya barusan kemarin itu kita ituin adalah kondisi di mana kita itu sebenarnya adalah pernyataan bangsa ya. Jadi kalau misalnya kita bertanya, sebenarnya negara kita itu terbentuk kapan? Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang 17 Agustus, 17 Agustus ini adalah pernyataan bangsa. Makanya di teks proklamasi itu kan ditulis kami bangsa Indonesia, bukan kami negara Indonesia. Sementara pembentukan bangsa sendiri itu baru dilakukan pada tanggal besoknya 18 Agustus ketika sidang PPKI, pembentukan presiden wakil presiden, pembentukan pengesahan UUD 1945 dan juga pengesahan Pancasila. Nah, itu di 18 Agustus itu. Nah, sementara proklamasi 17 Agustus ini lebih ngomongin tentang bagaimana adalah pembentukan bangsa. Nah, sekarang di sini dikatakan 17 Agustus ini adalah salah satu tanda dari perubahan besar dari yang sifatnya struktural sampai sistem pemerintahan. Nah, sekarang kalau kita bertanya perubahan strukturalnya bagaimana? Strukturnya ini. Jadi kita harus tahu dulu struktur yang ada pada zaman Belanda. Kalau zaman Belanda, ini seperti ini dia. Mungkin kita sedikit belajar sejarah kolonialisme juga ya. Jadi kalau zaman Belanda, yang paling atasnya itu adalah Eropa. Kemudian di tengahnya ini adalah Asia Timur. Sementara kalau di sini adalah pribumi. Nah, cuma kadang-kadang kalau nanti setelah tahun 1850-an, itu nanti kelas sosialnya nggak berubah. Jadi berbarengan dengan orang Asia ini ada golongan yang namanya itu adalah priai. Apa itu priai? Priai itu adalah ya kalau zaman sekarang itu mungkin kayak pejabat-pejabat yang sifatnya pejabat kecil sampai pejabat-pejabat yang sifatnya besar seperti bupati, seperti wedana itu kalau zaman sekarang itu sama kayak sekda, sekretaris daerah. Kalau misalnya di bawahnya lagi ada camat sampai ya kaweda lurah ya seperti itu. Nah, jabatan-jabatan itu masuk ke tahapan kedua. Nah, ketika zaman Indonesia merdeka ini berubah. Jadi penggolongan ini tidak lagi berdasarkan ras, tapi berdasarkan nanti lebih kepada profesi. Gitu. Nah, ini makanya kalau masyarakat Eropa ya zaman dulu itu paling atas, tapi ketika Indonesia merdeka itu berubah semua. Gitu loh.
Ya meskipun mungkin dampaknya sampai sekarang masih ada, yang dimana kita menganggap orang Eropa itu lebih kredibel ya dibandingkan dengan orang-orang yang kita sendiri, padahal sebenarnya nggak seperti itu juga gitu loh. Nah, apa yang menyebabkan ini berubah? Kenapa juga struktur pemerintahan kita berubah dari yang tadinya kolonial Belanda menjadi Republik Indonesia? Ya di sini lebih mengarah kepada ini nih. Nah sekarang tapi kalau kita bicara tentang apa namanya tidak puasnya masyarakat, ya berarti di sini kita harus tahu masyarakatnya seperti apa. Ya masyarakatnya itu karena memang ya tadi masalah ini kita benar-benar kayak bangsa ini banget lah, bangsa rendahan banget kalau di dalam struktur sosial ini. Cuma kalau misalnya ketika itu kita bisa menentukan nafsu kita sendiri, meskipun ya zaman sekarang ya mungkin penjajahannya dengan gaya yang berbeda ya, misalnya seperti itu. Nah itu, nah tetapi kalau misalnya di sini dikatakan momentum yang kurang tepat, justru ini menghambat. Tidak akan terjadi kalau momentumnya terhambat. Atau misalnya keadaan penjajah dibenci masyarakat, tidak semua sih, walaupun memang dibencinya itu lebih kepada benci yang secara ini ya mental ya, bukan benci secara fisik. Kalau sebenarnya banyak kok orang luar atau orang kulit putih yang banyak membantu kemerdekaan tuh banyak gitu loh. Ataupun masyarakat istimewa bagi hanya orang-orang kulit putih, enggak juga. Banyak kok orang kulit putih yang dia itu nggak mau menikmati hak istimewa itu gitu. Nah ini lebih ke arah situ ya, lebih mengarah kepada kondisi yang dibuat sama Belanda seperti struktur sosial ini dengan sistem seperti itu dan akhirnya diubahlah pada 17 Agustus 45 seperti itu. Nah ini ya, ini nomor 12 lebih kepada yang D. Nah kita lanjut dulu ke nomor 13. Nah sini dikatakan masyarakat yang sifatnya tradisional, mereka menganggap tenaga medis seperti dokter, perawat itu adalah sesuatu yang ya nggak penting gitu loh. Nah mereka di sini dikatakan lebih menganggap dukun sebagai sesuatu yang berjasa gitu loh. Nah apa yang menyebabkan mereka itu nggak suka sama dokter, nggak suka sama perawat? Nah di sini ada pilihannya. Misalnya dikatakan di sini adanya pendidikan yang minim. Nah, pendidikan yang minim ini apa? Pendidikan yang minim ini ya berarti tadi, misalnya pendidikannya itu apa namanya cuma sampai berapa. Nah, karena pendidikan yang minim ini lebih mengarah kepada ketidaktahuan. Ketidaktahuan terhadap sesuatu yang mungkin saja bisa mengitukan, seperti itu. Jadi sudut pandangnya mereka sempit. Sudut pandangnya mereka hanya di situ-situ aja, gitu loh. Nah, terus kemudian pengaruh tokoh adat ya simple. Pengaruh tokoh adat ini adalah sesuatu yang istilahnya itu mempengaruhi biar dia itu nggak suka. Misalnya ada orang bilang, nih orang gini nih, apa nih orang kalau misalnya dia datang, dia bakal kayak gini, kita jadi nggak enak gitu loh. Udah, yang nanti kalau misalnya ketemu, kita diemin aja atau bahkan kita usir gitu loh. Itu adalah pengaruh tokoh adat. Nah terus kemudian ada yang namanya itu prasangka. Prasangka ini adalah apa? Prasangka ini adalah pemikiran jelek ya, pemikiran jelek kepada sesuatu yang baru. Jadi kepada sesuatu yang mungkin aja tidak apa namanya tidak mereka tahu sebelumnya. Kenapa? Ya karena mereka itu nggak tahu. Karena nggak tahu mereka berpikir, wah jangan-jangan ini jadi ini nih, jangan-jangan itu seperti itu gitu loh. Itu kalau misalnya namanya prasangka ya. Prasangka itu biasanya mikir sesuatu yang enggak, padahal kita nggak tahu itunya seperti apa. Nah, tetapi kalau misalnya di sini tidak ada kalimat dukun, ini prasangka jawabannya. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya mereka bilang atau menganggap sesuatu yang nggak penting, udah kelar, itu prasangka. Kenapa? Karena mereka takut atau mereka nggak tahu yang baru ini akan membawa apa ke mereka. Nah, mereka di sini menganggap dukun. Ada sesuatu yang dianggap penting, ada sesuatu yang dianggap lebih dibandingkan yang baru. Nah, ini jawabannya akan mengarah kepada apa yang kita namakan sebagai vested interest. Apa itu vested interest? Ya mungkin kalau kalian belajar sejarah tentang apa itu namanya disintegrasi, ya kan salah satunya sekarang kan kalian mungkin membahas ya, kayak ini juga nggak karena belum di sini belum ngajar sejarah. Kayak ini kalau nggak salah di situ ada PRRI Permesta, ada DITII, bukan DITII sih, apa sih namanya RMS Republik Maluku Selatan. Itu adalah salah satu disintegrasi apa pemberontakan atau mungkin kalau di sini namanya disintegrasi yang disebabkan oleh vested interest. Apa itu vested interest? Mungkin sama kayak APRA juga ya. Vested interest adalah bahasanya itu adalah kepentingan. Kepentingan yang sangat kuat gitu loh. Kepentingan yang benar-benar diitukan sehingga ketika ada sesuatu yang baru, mereka itu merasa bahwa ini nggak perlu. Kita udah ada kok. Gitu loh.
Misalnya kita ada yang sesuatu yang ini kok, ada sesuatu yang bisa untuk kita, sementara yang lainnya ya udah silakan gitu loh. Tapi kalau masuk ke kita nggak akan mau. Itu yang namanya vested interest. Beda ya tadi dengan prasangka ya. Kalau prasangka itu lebih mengarah kepada wah ini nggak enak nih bagi kita nih. Tapi di sini kita belum sampai ke tahapan kita memiliki sesuatu untuk sesuatu yang baru itu gitu loh. Kita punya nilai sendiri tuh belum tahu. Tapi kalau vested interest itu kita ada dan benar-benar sudah menjadi budaya yang sangat kuat gitu loh. Kita tadi misalnya ngapain ada dokter? Lah kita ada dukun kok. Atau misalnya ngapain kalau zaman dulu ngapain kita pakai gas? Kok kita ada kayu bakar kok? Gitu loh. Nah, atau enggak misalnya ngapain kita pakai HP baru? Toh HP yang lama masih enak kok. Itu namanya vested interest. Terutama kalau misalnya kita punya alasan yang kuat banget, kenapa bisa menggunakan sesuatu yang lama? Nah itu ya, maka jawabannya lebih mengarah ke sini. Kenapa? Kenapa mereka menolak dokter? Kenapa mereka menolak sesuatu yang modern? Ada dukun tradisional. Nah, tetapi kalau kita bertanya, emang ini jelek atau bagus? Ya, kita nggak tahu. Karena kalau dalam sosiologi itu tidak terlalu dipusingin ini jelek atau bagus. Bisa jadi itu bagus, bisa jadi itu jelek. Makanya kita kalau di sini kita harus lihat dulu kecuali kalau kita disuruh untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu baru. Gitu ya. Nah, sementara di sini juga ada yang namanya sikat atau sifat eksklusif masyarakat desa ya. Kalau eksklusif ini berarti lebih ada dia ini tidak mau menerima perubahan. Perubahan itu istilahnya kayak nggak mau karena ya mereka ya kita sudah komunitas sendiri, kita adalah masyarakat yang mandiri, orang luar ngapain masuk ke kita gitu loh. Jadi lebih luas ya, tidak spesifik kepada yang di sini. Kalau ini lebih mengarah kepada kepentingan yang sangat tertanam kuat, bahasanya seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 13. 13 itu jawabannya yang D ya. Sekarang kita lanjut dulu ke nomor 14. Nah, di sini dikatakan munculnya penemuan baru teknologi ya seperti HP kita pakai atau misalnya yang yang tadinya HP itu cuma buat anal komunikasi, nah sekarang adanya media hiburan, ya, apapun kita bisa gunakan dengan HP zaman sekarang ini. Nah, berdasarkan contoh di sini munculnya berbagai penemuan baru. Ini adalah perubahan sosial karena faktor apa? Nah, kalau penemuan baru tadi apa? Penemuan baru, ya maksudnya kepada internal. Nah, sekarang kalau kita bertanya, bukannya HP kita rata-rata dari luar semua ya? Nah, sekarang kita ini aja, kita jangan pakai sudut pandang kita. Kita pakai sudut pandang orang yang di sana, orang yang di mana negara atau bangsa yang menemukan HP tersebut. Itu penemuan baru nggak? Ya, penemuan baru di negara mereka. Ya baru nanti untuk persebaran budaya itu nanti akan kita menggunakan namanya itu difusi. Nah, difusi ini adalah persebarannya. Persebarannya ini nanti akan kita tahu menyebar kemana-mana. Nanti ketika masuk ke dalam itunya kita, ini ada sesuatu yang kita namakan sebagai penetration namanya. Penetration. Atau masuknya suatu budaya ke kita. Nah, penetration ini nanti bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya itu Pasifik, sama satu lagi adalah violent. Artinya apa? Kalau Pasifik ini adalah masuknya budaya dengan sifat yang santuy, dengan sifat yang damai, dengan sifat yang diterima secara masyarakat. Tapi kalau violent ini dengan kekerasan, dengan paksaan, dengan sesuatu yang keras memaksa lah, maksudnya seperti itu. Nah, kalau HP ini ya termasuk Pasifik. Kenapa? Ya karena kita masyarakat itu cepat nerima gitu loh. Gitu ya. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang penemuan baru. Tapi itu tadi terjadi seandainya sudah terjadi difusi. Tapi kalau penemuan baru itu masih masuk kepada internal, bukan eksternal. Meskipun di kita yaitu adalah faktor eksternal, betul. Gitu ya. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang nomor 14. Di situ ya. Nah, ya nomor 14, sekarang kita lanjut dulu ke nomor 15. Nah, sini dikatakan nah, sekarang kita masukin tentang bentuk ya. Tadi kita juga ngomongin caranya, terus kemudian pendorong ataupun penghambatnya. Sekarang kita ngomongin dengan caranya atau bentuknya. Sekarang gini, ketika kita ngomongin tentang perubahan sosial berdasarkan bentuknya, itu kita bisa bagi berdasarkan pertama yang di sini nih adalah berdasarkan waktu. Ya. Waktu itu nanti terbagi dua. Ada yang namanya itu revolusi dan ada yang namanya itu adalah evolusi.
gitu ya. Revolusi ini adalah perubahan sosial yang kalau secara waktu ya, kita bahas yang dasar waktunya dulu. Dia adalah perubahan sosial yang sifatnya itu cepat banget. Jadi kalau kita bertanya cepatnya itu gimana? Ya biasanya kalau dalam ukuran manusia, cepat itu dalam hitungan mungkin kurang dari 1 tahun. Atau mungkin tahunnya itu lebih dari 1 tapi nggak kurang dari 5 tahun atau 3 tahun ini sudah cukup. Itu revolusi. Tapi kalau evolusi, ini dia sifatnya lambat. Tapi kalau kita tanya waktunya bagaimana? Bisa puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Itu namanya evolusi. Nah, itu kalau berdasarkan waktunya. Nah, di sini di revolusi, ini kadang-kadang juga ditanyakan, ini perubahannya itu sifatnya bagaimana? Kalau misalnya di revolusi, ini sudah cepat, sifatnya itu adalah mendasar atau menyeluruh atau semua bagian itu akan kehantam semua. Itu namanya perubahan yang sifatnya revolusi. Tapi kalau lambat evolusi, dia ini cenderung lebih lebih pelan dan tidak menyeluruh, bahasanya kayak gitu, atau tidak mendasar. Gitu ya, misalnya contohnya seperti apa? Nah, seperti yang ditanyakan di soal ini. Kalau bagaimana yang sifatnya ini cepat dan mendasar. Nah, ini kan yang ditanyakan berarti apa? Yang cepat ini adalah yang revolusi. Cuma di sini kalau yang contoh evolusi apa? Contohnya misalnya hukum waris. Hukum waris itu dari zaman Rasul itu udah ada. Bahkan di kita kalau di Indonesia itu menggunakan hukum Islam untuk warisan. Warisan, nikah, cerai, itu dia menggunakan hukum Islam. Model pakaian. Model pakaian kan mungkin kalau kita tahun 2021 sekarang dengan model pakaian tahun 2010-an tuh masih banyak yang sama. Kecuali kalau kita mau balik lagi ke tahun 1960-an, 50-an, ya itu jauh berbeda. Tapi itu tetap kurang lebih mirip gitu loh. Atau misalnya undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan dulu yang terkenal itu adalah Undang-Undang 1 tahun 1974. Cuma sekarang sudah direvisi dengan Undang-Undang 16 tahun 2019. Itu adalah undang perkawinan. Jadi kalau kalian misalnya mau nikah, itu kalian minimal baik itu laki-laki ataupun perempuan itu harus 19 tahun. Biar bisa sah diakui oleh negara. Tapi kalau misalnya kalau kalian nikah umur 17-18 bisa nggak? Bisa, tapi dengan hukum Islam aja. Bukan dengan hukum negara nantinya. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat buku nikah itu kalian harus berusia minimal 19 tahun di waktu pernikahan tersebut. Nah, terus kemudian pembuatan alat-alat. Ya alat-alatnya evolusi karena alat yang zaman dulu mungkin tahun 80-an sama tahun 2021 ini masih kurang lebih sama. Nah, tetapi kalau misalnya di sini katakan revolusi industri, wah udah ketahuan kok. Karena revolusi industri kalau kemarin kita sudah belajar juga di sejarah, itu berlangsung dari 1750 sampai 1830. Itu pun 2 fase. Dan itu benar-benar mengubah secara radikal pola kehidupan masyarakat dunia pada saat itu. Yang tadinya sistemnya agraris, berubah menjadi sistemnya industri. Yaitu karena apa? Adanya penemuan mesin uap, adanya kolonialisme, adanya juga misalnya keinginan untuk menguasai pasar. Nah, itu yang dinamakan dengan revolusi industri. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, ini untuk nomor 15. Oke, jangan lupa bagi teman-teman semua untuk diisi form itunya. Kalau misalnya di grup itu, silakan diisi. Dan kalau di situ bisa juga, kalian bisa, kalau misalnya di sekarang kalian tidak ada yang dihitungkan, kalian bisa bilang, oh di situ soalnya susah nomor berapa aja. Dan mungkin kayak di juga pernah, misalnya kalau bahkan boleh kalian bilang susah semua, ya nggak apa-apa. Itu mungkin tanda kalian belajar, atau misalnya antara nomor berapa sampai nomor berapa, ya itu silakan kalian tulis di situ ya. Oke, itu untuk nomor 15. Nah, sekarang kita bahas dulu ke nomor 16. Nah, tadi kita ngomongin sesuatu yang mempercepat. Tapi bagaimana kalau misalnya itu sifatnya memperlambat? Nah, kalau memperlambat ini bagaimana? Memperlambat ini adalah sesuatu yang istilahnya menghalangi, sesuatu yang sifatnya itu tidak bisa membuat sesuatu perubahan sosial itu terjadi. Nah, sekarang apa yang dikatakan faktor yang menghambat? Nah, kita harus tahu dulu. Misalnya salah satu contoh yang menghambat dari perubahan sosial itu apa? Misalnya adanya masyarakat yang tradisional ataupun yang sifatnya itu tertutup. Ataupun misalnya di sini ngomongin tentang akses yang jelek. Ataupun misalnya tadi yang kayak dibilang tadi yang kita bahas sebelumnya, ada yang namanya itu vested interest. Vested interest itu tadi ya, keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap penting gitu loh. Sebenarnya ada kepentingan tertanam kuat. Ataupun misalnya juga ada namanya itu
tadi prasangka gitu, ataupun misalnya adanya tekanan politik, bisa gitu loh, bisa seperti ini. Nah sekarang kalau kita ngomongin mengenai mana yang menghambat, berarti kita lihat satu-satu. Misalnya dikatakan kuatnya hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Lah kuatnya hubungan berarti bagaimana? Kontaknya bagus, interaksinya bagus, berarti hubungan dengan luarnya bagus. Artinya apa? Kontak budaya antara mereka dan satu dan yang lainnya itu malah bagus, malah itu mempercepat perubahan sosial. Berarti bukan yang ini. Terbuka atau apa namanya, terbuka terhadap hal yang baru, ya jelas sama seperti yang ada di sini. Mereka terbuka, sifatnya mereka itu apa namanya mengetahui hal yang baru dan mereka mau untuk belajar hal yang baru, ya itu sudah pasti. Berkurang atau bertambahnya penduduk itu mendorong. Kenapa? Berkurang itu akan menyebabkan suatu perubahan. Bertambah pun akan menciptakan suatu perubahan. Cuma bentuknya aja yang berbeda. Bisa jadi itu sifatnya menuju ke arah yang bagus atau progres, atau menuju ke hal yang jelek atau regres, ya tergantung. Gitu aja. Atau punya inovasi yang tinggi, kemauan untuk maju, keinginan untuk lebih modern. Ya jelas, itu mendorong. Tetapi ya tadi baru kita bahas, vested interest. Munculnya kepentingan yang tertanam kuat. Ya tadi, misalnya ngapain ada ini? Toh kita punya, ngapain ada itu? Toh kita punya sesuatu yang lebih bagus dari mereka, gitu loh. Padahal kita nggak tahu mereka itu bisa ngasih apa ke kita. Itu yang namanya vested interest. Seperti itu ya. Oke, nomor 16 itu yang E. Sekarang kita lanjut dulu ke nomor 17. Nah, sini dikatakan. Nah, kenapa kok masyarakat melakukan vested interest? Karena dia punya cenderung untuk mempertahankan nilai lama yang dianggap masih sesuai. Atau di sini dikatakan dianggap masih relevan. Memang kalau masyarakat kita, khususnya ya, khusus masyarakat kita, itu masih sangat istilahnya itu ada sesuatu yang dianggap baik. Dianggap baik, atau kalau dalam bahasa sosiologinya itu dinamakan sebagai primordialisme. Karena memang budaya kita yang seperti itu, memang itulah kita yang seperti itu. Jadi kayak apa namanya, menerima budaya luar itu agak susah gitu loh. Kenapa kok budaya luar dianggap susah? Karena ketika kita bersentuhan dengan suatu budaya kan ada prosesnya. Dalam prosesnya itu pasti ada yang kita namakan di sini sebagai kultur shock. Tapi itu kultur shock. Kultur shock itu kita kaget, kita kayak ngelihat budaya orang lain itu kayak, ah kok gini amat gitu loh, kok nggak sesuai dengan itunya kita. Nah, kebanyakan dari masyarakat kita karena dia itu tidak mau untuk apa ya bahasanya ya, tidak mau ribet, makanya mereka cenderung kalau yang nggak suka ya kita tinggal, kalau yang suka ya kita ambil. Nah itu yang menyebabkan masyarakat kita bahkan untuk sesuatu yang mungkin saja bisa memperbaiki kehidupan kita itu nggak mau terlalu ngambil semua gitu loh. Bahkan ada nilai-nilai lama yang masih diambil oleh kita. Nah ini apa di sini misalnya unsur yang lama memberikan jaminan kesejahteraan. Nah ini kita lihat dulu, kita simpan dulu ya karena ini hampir mirip nih. Unsur baru sangat sulit diaplikasikan, maksudnya adalah unsur baru itu susah dijalankan di sekarang ini. Adanya kepercayaan tentang agama dan ideologi, ataupun politik sosial ekonomi yang relatif tidak mudah, ataupun nilai lama identik dengan budaya, sejarah dan budaya leluhur. Nah jadi begini, ini soalnya ini nggak terlalu spesifik sih. Ini memang agak sulit karena di sini tidak dijelaskan nilai-nilai lama itu nilai apa. Apakah nilai budaya, apakah nilai agama atau religi, atau nilai yang sifatnya itu bagaimana? Di sini nggak jelasin. Cuma kalau misalnya kita ngomongin tentang kecenderungan nilai lama, ini lebih mengarah kepada yang ini nih. Nah ini. Jadi masyarakat kita itu sangat sangat mempertahankan sesuatu yang bahkan diceritakan turun temurun dari keturunan atasnya keturunan bawahnya. Jadi kalau mungkin di masyarakat Sunda yang mengenal ada yang namanya pamali ya. Pamali itu kan artinya adalah sesuatu yang nggak boleh dilakukan biar tidak kena ini gitu loh. Dan itu dari turun temurun dan selalu diingat-ingat. Makanya karena sistem yang seperti itu, ketika ada sesuatu yang baru, kita menganggap bahwa sesuatu yang baru itu akan menjerumuskan gitu loh. Nah, kecuali memang si sistem yang baru ini mau untuk mengitukan diri, mau untuk mengakulturasikan diri. Jadi mereka itu sebenarnya menjalankan niat ini, tapi mereka
menggunakan dengan bahasa atau dengan cara yang masyarakat sudah lama gunakan. Seperti kalau zaman dulu penyebaran Islam itu kan pakai wayang, pakai gamelan. Karena apa? Ya kalau misalnya kita pakai cara langsung ya pasti nggak akan susah gitu loh. Maka dicari dengan cara seperti itu. Nah kayak gitu ya. Jadi nilai lama ini identik dengan sejarah budaya leluhur. Jadi leluhurnya itu kan menceritakan oh dia seperti ini, oh dia seperti ini. Kalau misalnya kamu tidak begini, maka kamu akan begitu. Ya, kayak gitu. Agak susah ya khususnya bagi masyarakat kita yang sifatnya ini masih sangat tradisional, bahasanya seperti itu. Gitu ya, itu untuk nomor 17 gitu. Yang E. Nah, sekarang kita masuk dulu ke nomor 18. Nah, tadi dikatakan barusan kita bahas di nomor sebelumnya ya bahwa apa perubahan mendasar yang berlangsung dalam waktu yang singkat. Nah, ini kita namakan sebagai revolusi sosial, kayak gitu ya. Nah, cuma tadi sini ada namanya regres dan progres. Apa ini regres dan progres? Kalau regres, ini adalah perubahan yang membawa ke arah kemunduran atau istilahnya itu keterbelakangan. Sementara kalau progres, ini adalah perubahan yang mengarah kepada sesuatu yang sifatnya itu maju ya atau ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Nah, itu namanya perubahan progres. Di sini nggak tahu ya, ada soal yang lainnya juga. Coba Candy, kalau misalnya nggak ada, start Candy cek dulu. Kalau ini ada nih, nanti kayak nomor 21. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Oke, 19. Nah, perubahan sosial ini juga dalam tadi bidang ya, termasuk juga dalam bidang ekonomi. Nah, kenapa di sini ekonomi itu berubah? Karena adanya yang sifatnya berhubungan dengan kesejahteraan atau kebutuhan hidup masyarakat. Nah, apa di sini kalau misalnya yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat? Berarti di mana di sini? Misalnya perasaan tidak puaskah, atau misalnya kecewakah, atau pendapatankah, atau misalnya tenaga ahli, atau sumber daya manusia ekonomi udah masih kurang. Nah, tetapi kalau misalnya kita bicara tentang C, D, atau E, ini nanti akan lebih berhubungan dengan apa yang kita namakan sebagai namanya ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro itu adalah ekonomi yang sifatnya luas dan memiliki skop itu negara. Jadi kalau misalnya negara itulah yang akan dipentingkan di situ. Tapi kalau misalnya lebih ke yang A dan B, ini lebih kepada apa yang kita sebut sebagai ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini sifatnya sempit dan lebih mengarah kepada skop masyarakat. Masyarakat yang spesifik ya. Nah, cuma di sini, kenapa kok adanya perubahan dalam bidang ekonomi? Ya ini kembali lagi kepada dasar kita. Dasar kita ini lebih kepada ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika kita udah dapat, kita tetap merasa nggak puas. Karena kenapa? Manusia adalah tempatnya tidak puas. Sementara alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Makanya kita adalah makhluk ekonomi, selalu pengen memenuhi kebutuhan kita sampai bahkan mungkin usia kita selesai gitu loh. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang bagaimana ekonomi dalam bidang kesejahteraan. Jadi, mereka itu bukan masalah kecewa dengan hasil yang diperoleh. Oke, kita misalnya mendapatkan kita ekspektasinya 100 juta, tapi kita cuma dapat 95 juta. Kecewa nggak kita? Bisa aja kecewa. Tetapi bukan itu yang menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan adalah rasa tidak puasnya. Bahkan kalau kita dapat 150 juta dari target kita 100 juta, tetap kita nggak pernah merasa puas. Itu aja. Ya kan tadi alat pemuas kebutuhan kita terbatas. Sementara ya kebutuhan kita kan udah kayak Doraemon, ingin itu banyak sekali gitu loh. Nah, itu kalau kita ngomongin untuk nomor 19 yang A ya. Oke, nomor 20 di sini dikatakan nah ini penemuan baru adalah faktor penyebab itu. Nah, yang direncanakan ini biasanya akan kita dapat di mana? Nah, di sini kita akan lihat perubahan sosial berdasarkan perencanaan atau berdasarkan sebabnya. Jadi kalau perencanaan sosial, perubahan sosial kalau berdasarkan perencanaan itu bisa dua. Bisa itu direncanakan, bisa itu sifatnya tidak. Gitu loh. Jadi kalau direncanakan, ini lebih kepada perubahan yang sengaja pengen dibikin. Jadi misalnya tadi KB. KB itu sengaja pengen bikin. Biar apa? Biar masyarakat yang tadinya lahir anaknya banyak menjadi lebih sedikit. Tapi kalau tidak direncanakan, contohnya bagaimana? Contohnya kalau misalnya dia itu kayak bencana, atau misalnya lagi ada apa yang nggak bisa dikendalikan oleh masyarakat, itu tidak direncanakan. Nah, tetapi kalau masalah yang di sini, yang direncanakan itu biasanya akan dijumpai dalam bidang apa? Nah, yang paling kentara atau yang paling itu kepada kita adalah sesuatu dalam bidang teknologi. Gitu loh. Teknologi misalnya udah direncanain, oh tahun depan masyarakat akan gini, akan gini, akan gini. Jadi
misalnya model HP itu berubah sepanjang waktu. Even ada merek yang dia itu bisa keluar 3 bulan sekali itu ada. Jadi misalnya kita beli sekarang kan bulan Agustus, bisa jadi bulan Desember itu HP nggak dijual lagi. Udah dalam bentuk second, jadi nggak dikeluarkan oleh itu resminya. Ya kenapa? Ya karena selalu berubah. Walaupun di sini juga kita bertanya, bukannya politik bisa ya? Gitu loh. Kalau politik ya bisa sih, cuma kalau politik itu kadang-kadang untuk ukuran konteks Indonesia itu nggak terlalu nggak terlalu ngena gitu. Nah misalnya kalau misalnya kita tanya, kan bukannya ada pemilu itu 5 tahun sekali. Misalnya tahun 2024 ini presidennya, 2029 ini presidennya, atau 2003 4 itu presidennya. Ya iya betul. Tapi kalau presiden ini untuk politik kadang-kadang dia tidak terlalu ngena ke kita. Tapi kalau teknologi itu benar-benar terjadi banget seperti itu. Ya walaupun memang tergantung ya, kalau misalnya kita harus lihat konteksnya. Kalau konteksnya ini lebih luas ya teknologi, tapi kalau konteksnya lebih agak sempitan dikit bisa politik seperti itu. Itu mungkin boleh yang kalian semua bisa didiskusikan mungkin dengan teman-teman jalan sendiri, atau mungkin kalian bisa tanyakan ke yang lain. Ini ke arahnya mana? Karena di sini nggak terlalu dijelasin sih bahasanya. Karena direncanakan secara matang ini maksudnya kita tidak tahu ini lamanya bagaimana seperti itu ya. Oke, tapi yang penting kita mengetahui bahwa berdasarkan perencanaan itu ada dua, ada yang direncanakan, ada yang enggak, gitu ya. Yang direncanakan itu agar sengaja dibentuk seperti ini. Tapi kalau tidak, ya kita tidak tahu, tidak sengaja berbentuk seperti itu, kayak gitu ya. Oke, nah nomor 21. Nah sekarang di sini kita ngomongin tentang lingkup perubahannya. Untuk kalau kita ngomongin lingkup perubahan, itu sebenarnya ada dua. Ada yang namanya itu perubahan besar, atau sering juga disebut sebagai perubahan struktural, dan satu lagi adalah perubahan kecil, atau sering juga disebut dengan perubahan proses. Nah, kalau perubahan besar, itu semuanya itu berubah semua. Semuanya itu berubah total, dari ujung atas sampai ujung bawah. Tapi kalau misalnya perubahan kecil, hanya sebagian aja. Mungkin misalnya atas bawah yang berubah sebagian aja. Nah, itu namanya perubahan proses. Nah, sekarang di sini dikatakan perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam dunia kurikulum. Nah, sekarang kalau kita bertanya, kurikulumnya berubah, tapi sistem pendidikannya sama nggak? Ya sama. Berarti di sini perubahannya sebesar atau kecil? Nah, ini dikatakan adalah perubahan kecil. Ya betul, kecil sih, sama aja sebenarnya dengan proses. Kalau proses itu bukan proses. Ini kayak dia betul. Kalau ini apa sih namanya itu perubahan bukan proses. Kalau proses itu yang berangsur-angsur, kayak tadi evolusi, kayak dia agak salah. Kalau kecil ini kalau nggak salah namanya itu, kalau permukaan ya, mungkin kayak dia nyebutnya itu perubahan di permukaannya aja. Nah gitu, bukan proses. Kalau proses itu dia berangsur-angsur dan dalam waktu yang lama, sama seperti evolusi. Nah tetapi kalau misalnya kita ngomongin tentang di sini dikatakan ada yang namanya perubahan yang tidak dikehendaki. Tidak dikehendaki ini adalah perubahan yang sebenarnya ini berdasarkan dari dampaknya. Dampak itu bisa dua. Bisa dia dikehendaki, bisa dia tidak. Nah, kalau dikehendaki, berarti perubahan itu disukai masyarakat. Tapi kalau tidak dikehendaki, berarti nggak mau. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, tapi kalau struktural tadi yang sifatnya besar ya, mendasar, semuanya itu ada. Kayak gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang bagaimana perubahan yang ada dalam masyarakat. Nah, ya seperti tadi ya, karena ini waktunya tidak cukup, berarti masih ada sisa soal dari nomor 22 sampai nomor 30. Ini akan kalian dikasih ke kalian semua untuk kalian kerjakan secara mandiri. Jadi kalian boleh bisa bertanya ke teman-teman kalian atau apa, ya silakan seperti itu. Nah, kalau misalnya misalnya nanti kayak dia akan kasih di grup, nanti kalian tinggal langsung download saja ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan atau masih ada yang kurang, silakan langsung saja. Tapi kalau enggak, kita